Selanjutnya, apa yang kita tunggu-tunggu, penyampaian orasi politik, penyampaian visi misi dari calon bupati kita, Bapak Haji Abdin Jabar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Haji Kawarudin selaku Ketua Tim. Yang saya hormati saudaraku Zainal Ansar, Pak Husni, Pak Ustadz, Pak Suraman, dan Pak Kasmudin, dan seluruh rekan-rekan rombongan yang kami hormati. Teman-teman dari pihak keamanan, Pak mantan Kades, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuasa untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin. Allah pun kuasa untuk mencabut kekuasaan dari tangannya. Dia menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki tanpa terbatas. Berkat limpahan taufik dan hidayahnya pada malam yang berbahagia ini, di Desa Hobota kita bertemu dalam kampanye terbatas yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut 3 Abidin Jabar dan Dedi Mirja yang disingkat Abdi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan visi misi atau apa yang kami akan lakukan jika kami terpilih menjadi Bupati Taliabu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jabar. Orang tua saya tinggal di Nggele. Kami masih kecil sebelum Desa Nggele ada. Kami tinggal di Pulau Mangkoroli. Ada pulau di depan Pulau Nggele itu, kami tinggal di situ. Kami pasang bubur di situ. Setelah Nggele ada, kami naik ke kampung. Dan pada saat kami sekolah, tinggal di kebun. Jadi bisa dibayangkan suasana sulitnya keadaan di zaman itu. Kampung 5 kilo dari kebun. Jadi pagi-pagi, subuh-subuh kita jalan menuju kampung. Dan setelah siang hari di terik matahari, kurang lebih jam 1 siang, kami balik dari apapun, dan pulang dari sekolah balik ke kebun, jalan kaki. Dan sepatu kami buka dan kami jalan tanpa sepatu karena kami khawatir jangan sampai sepatu kami cepat rusak. Begitu sulit kehidupan kami. Juga sambil berkebun, kami juga mengembala kambing. Yang ternyata perjalanan panjang itu mengantar kami pada hari ini menjadi calon bupati. Kami pernah menjual toge, menjual rombengan, yang pada akhirnya kami diantar menjadi anggota DPRD, menjadi pengurus KPU, menjadi anggota KPU. Saya 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, dan
satu periode di periode pertama di DPRD Pulau Taliabu. Hari ini jadi pengusaha perumahan, menjadi pengembang, bangun PTN, satu kompleks besar, kemudian kita bangun rumah, dan kemudian rumah itu kita jual. Anak 3, satu sementara menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang satunya ada di Fakultas Kedokteran Unhas, yang bungsu masih SMA kelas 2 di Kota Bau-Bau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Taliabu dalam kacamata kami di luar ini sementara sakit. Diibaratkan manusia dia sakit. Sakitnya ini parah. Ya sementara di opname di ruang ICU. Dia punya penyakit ada 3. Karena ini Taliabu dalam 20 tahun dalam kepemimpinan rejim sebelumnya itu diantar ke pintu gerbang ketertinggalan. Dalam Kepres 63 tahun 2020, Taliabu ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Dia tidak naik kelas. Kenapa dia tidak naik kelas? Karena memang rapornya semua dia merah. Jadi kalau kita memperbaiki kita punya daerah ini, kita punya negeri ini, maka ini terpulang pada pilkada kali ini. Kalau kita masih mau bertahan dengan keadaan sekarang, maka pasti daerah kita akan tertinggal jauh ke belakang. Apa penyakitnya? Penyakitnya yang pertama adalah dana kita banyak bocornya. Dia bukan bocor halus, dia bocor besar. Kemudian yang kedua, anggaran kita banyak boros. Bandingkan aja. Sedikit-sedikit artis, sedikit-sedikit jalan keliling dunia. Apa yang dilakukan? Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat atau kepentingan represi? Kemudian penyakit yang ketiga adalah uangnya dicuri, dikorupsi. Jadi bupati yang kita akan pilih ini adalah bupati yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Salah satunya adalah akan mengatur anggaran pembelanjaan daerah untuk Pulau Taliabu kurang lebih 800 miliar. Setiap tahun. Mungkin tahun depan bisa 900 miliar, mungkin tahun depannya lagi mungkin 1 triliun. Ini yang akan dikelola. Kalau ini disuruh mengelola orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pasti jawabannya akan kita hancur. Ini yang terjadi. Kita sebagai pihak biasa, sebagai pengusaha, kita mengelola anggaran yang hanya 1 miliar. Itu pun juga kita pinjam di bank. Kemudian uang itu kita kembangkan. Ada proses pengembalian bunga dan pokok. Masih bisa kita sejahterakan kita punya keluarga. Masih kita bisa sejahterakan kita punya karyawan. Masih bisa kita beli mobil. Masih anak-anak kita bisa kita ke sekolah. Ini uang 800 miliar tidak dikembalikan. Tidak. Dan tahun depan akan dikasih lagi. Dan ini cuma-cuma diberikan. Tetapi kemudian jalan lingkar Taliabu tidak diurus. Bandara sudah 20 tahun tidak pernah tuntas. Kesehatan kita tadi sudah bicarakan Wadi Amrado. Rumah sakit kita tidak ada obatnya.
pendidik kita, rumah-rumah, sekolah-sekolah banyak yang mangkrak. Jembatan kita main rakit-rakitan. Banyak saudara-saudara kita yang di desa-desa lain yang masih belum punya lampu, masih main engkol-engkol. Lantas duit itu diapakan? Kok bila sedikit banyak itu uang? Jadi uang cukup banyak itu uang, besar banyak itu uang, 800 miliar itu. Dalam 10 tahun masa pemerintahan sebelumnya, anggaran hanya dia diperuntukkan untuk jalan kurang lebih 800 miliar. 800 miliar itu di mana-mana saya bicara bahwa kalau ditukar dengan uang logam, kemudian dihamur menjadi timbunan, seluruh jalan lingkar Talebo selesai. Tapi kenapa jalan lingkar Talebo ini tidak pernah selesai? Hanya kita main pecah-pecah terus. Karena itu tadi penyakitnya. Karena uangnya dicuri. Uangnya bocor. Kemudian kenapa kita masih mau pilih lagi? Kita didatang dihibur seakan-akan mereka baik. Mereka kampanye di mana-mana hanya dia curhat. Dia tidak sampaikan visi-misinya. Hanya kerjanya mengancam dan dia curhat. Padahal dalam momen seperti ini, harapan kita semua masyarakat dengar, datang untuk mendengarkan sesungguhnya apa yang mau dilakukan oleh bupati. Calon bupati nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, apa yang mau dilakukan? Apa programnya untuk kepentingan masyarakat? Maka jika kami terpilih menjadi Bupati Pulau Taliabu, yang pertama yang kami akan lakukan adalah membuat jalan lingkar Pulau Taliabu, jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabu. Setelah jalan lingkar Taliabu selesai, yang kedua adalah membeli mobil bus untuk mengangkut masyarakat dari desa ke desa, dari desa ke ibu kota, naik turun gratis. Karena itu mobilnya pemerintah, bahan bakarnya pemerintah, sopirnya digaji oleh pemerintah. Ini daerah Jembrana 20 tahun yang lalu dia sudah lakukan. Kalau mereka tidak akan mungkin melakukan ini, karena semua buat kegiatan itu, dia berpikir ada untungnya atau tidak, berapa untuk dia. Tidak akan mungkin mereka akan melakukan itu. Yang ketiga, melakukan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mengalokasikan anggaran 1 miliar satu desa untuk ekonomi produktif, untuk khusus untuk usaha. Ini bukan untuk jalan setapak, bukan. Ini hanya khusus untuk usaha. Kalau bupati lain tidak akan mungkin dia melakukan itu, karena kalau dilakukan itu dia berhitung-hitung tidak ada untungnya untuk dia. Tetapi yang ada sebelumnya itu malah justru dipotong-potong. Jadi 1 miliar satu desa ini hanya khusus untuk usaha. Salah satu saya contohkan, kelapa. Kelapa itu, kalau pemerintah cerdas, masyarakat tidak didampingi, tidak ada satupun yang dibuang. Dari sabutnya, itu kita hancurkan, kita ekspor ke Cina, kita ekspor ke Timur Tengah. Berapapun laku. Tempurungnya dibakar, diolah menjadi briket, dicampur dengan ubi, kemudian dihancurkan, dicetak seperti batu merah, didos, kemudian dikirim ke Cina, kutub utara, kutub selatan, berapapun jumlahnya mereka terima. Kelapa
Dari 15 biji, kalau itu ditimbang dijadikan kopra, itu hanya 2 kilo. Harganya berapa? 20.000. Tapi kalau pemerintah mendamping ini diolah menjadi PCO yang dibutuhkan oleh Timur Tengah dan beberapa negara lainnya, itu 15 biji bisa menjadi 600.000. Maka dengan uang 1 miliar ini, pemerintah daerah akan mendampingi bapak-bapak. Akan kita hadirkan tim ahli dan seluruh sumber daya alam Taliabo, kita melakukan studi kelayakannya. Kalau usaha ini bisa enggak? Ada untungnya tidak? Dijualnya di mana? Nanti pemerintah yang uruskan pasarnya. Supaya masyarakat pegang uang. Supaya masyarakat sejahtera. Supaya masyarakat jangan hanya mimpi membeli mobil, tapi bisa beli mobil. Contoh lain, kita mengalokasikan anggaran terkait dengan rompong. Kemarin ikut debat ya, ikut debat. Di debat kemarin saya sempat jelaskan kepada calon nomor urut 1. Rompong ini nelayan dirugikan. Pertama dirugikan dari sisi jumlah timbangan. Harganya rendah, kadang-kadang nelayan ditipu. Karena pengusaha dari Bitung, pengusaha dari Gorontalo, pengusaha dari Kendari, ini didatang dia olah, kemudian diangkut ke kapalnya, baru dibawa ke Bitung, nanti di sana baru ditelepon bahwa jumlah timbangannya sekian. Harganya pun hanya 3.000. Kalau pemerintah daerah intervensi, kami perkirakan paling kurang minimal harganya 7.000. Dari 3.000 menjadi 7.000. Kemudian pemerintah daerah bisa punya keuntungan melalui PAD, melalui tangan perusahaan daerah. Pemerintah daerah intervensi dalam urusan pengolahannya, kemudian pengangkutannya, sehingga akan menghasilkan PAD yang besar, dan dari PAD itu juga kembali ke masyarakat. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan buat pegawai negeri sipil. P3K dalam bentuk TPP, tambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Selanjutnya kami akan melakukan peningkatan kesejahteraan buat kepala desa dan seluruh perangkatnya, para imam dan para pendeta, dalam bentuk penambahan gaji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, program selanjutnya adalah kita sudah datang di negeri ini sudah puluhan tahun. Kita lahir di negeri ini. Tujuan kita datang ke negeri ini kita berkebun. Sementara hampir seluruh daratan Pulau Taliabo ini sudah menjadi zona tambang. Ada kekhawatiran bahwa jangan sampai besok lusa ada pihak-pihak lain yang datang gara-gara di atas kebun kita, sehingga kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka kami punya program, seluruh kebun-kebun kita, tanah-tanah kita akan kita upayakan untuk kita sertifikatkan. Supaya ada kekuatan alasan. Tapi kalau mereka tidak akan mungkin melakukan itu, karena mereka akan menari-nari dalam keuntungan dalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan mempercepat proses pembangunan kantor badan dan dinas. Karena sampai hari ini kantor badan dinas kita masih kontrak, masih kos. Tidak ada kabupaten di Republik ini yang usianya sudah 11 tahun. Yang hanya bangun kantor dan badan dan dinas, dia masih kontrak. Kita lahir sama-sama dengan Banggai. Banggai sudah selesai kantor badan dan dinas. Jalan lingkar seluruh pulau-pulau Banggai sudah selesai. Listrik seluruh
desa-desa yang ada di Banggai sudah menyala. Telekomunikasinya seluruh kita masih jauh tertinggal. Padahal mereka hanya penghasilannya keladi. Sementara kita sumber daya kita luar biasa melimpah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan cepat membangun bandara. Karena bandara ini merupakan akses yang sangat luar biasa untuk kita keluar ke daerah lain. Taliabu sesungguhnya di tahun 70-an itu kita sudah punya bandara, ada bandara Sau dan ada bandara Bobo. Tetapi kemudian dalam perjalanan panjang tadi kita diantar kepada pintu gerbang ketertinggalan. Daerah lain justru yang pada zamannya masih mimpi ada bandara, mereka sekarang sudah punya bandara. Daerah lain yang dulu mimpi bagaimana jalan raya, kita dulu di tahun 70-an sudah ada jalan keliling Pulau Taliabu. Artinya apa yang saya sampaikan? Bahwa pesan yang saya sampaikan, bahwa kita tidak start dari nol, tinggal kita benahi. Tapi kenapa justru kita mau benahi, justru jauh kita tertinggal. Sementara daerah lain baru mau merintis, tapi justru maju dari kita. Karena jawabannya, karena duitnya dicuri. Kalau tidak dicuri, maka saya menghimbau kepada kita semua, untuk kali ini kita ganti rasa dulu. Kita coba dulu yang lain. Karena rasa yang ada ini kita hanya sakit kepala, kita hanya sakit pinggang, kita hanya sakit perut, kita stres. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru, daerah kita bisa diantar kepada pintu kemajuan, sehingga kami sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa di periode keempat dalam kepemimpinan kami, Taliabu akan mandiri finansial. Artinya apa? Bahwa penghasilan PAD kita melebihi daripada dana alokasi umum yang kita akan terima di setiap tahun. Kalau PAD kita sudah besar, baru kita agak sombong-sombong sedikit, kita bisa menyumbang perguruan tinggi untuk bangun kampus. Ini kita masih kita dikasih uang, masih diberikan Jakarta, kita sudah sombong pergi bangun perguruan tinggi, padahal daerah kita masih membutuhkan. Kalau kita memang sudah menjadi daerah mandiri, PAD kita sudah besar, sudah melebihi daripada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, wah itu baru kita bisa tulang pinggang untuk kita bisa bantu daerah-daerah yang kekurangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tentu masih banyak yang menjadi visi tambahan menjadi program kami. Tapi saya titip pesan bahwa kami mau jadi bupati ini bukan karena nafsu untuk mau ingin mencari duit, bukan. Kalau cari duit, saya sudah kasih tahu saya punya wakil, lebih baik kita jadi pengusaha. Pengusaha jelas dia punya untung ruginya. Kita mau jadi bupati ini lahan pengabdian. Karena buat kami di sisa-sisa usia ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan game, karena usia sudah. Ya, karena ya, itu pasti, dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita akan lakukan sebiji jarak pun, itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Buat kami, untuk menjadi calon bupati ini adalah ini merupakan olahan untuk kita mau mengabdi. Saya sesungguhnya secara pribadi, saya menolak pada saya ditawari untuk menjadi calon. Pak Haji Gabarudin ini mengajak saya berkali-kali, dan beberapa teman-teman yang lainnya. Tapi saya bilang jangan, cari yang lain. Nanti saya ada di belakang, saya akan membantu. Tetapi Pak Haji Gabarudin dia sampaikan bahwa kalau Pak Haji Abidin tidak maju, maka dipastikan tidak ada calon lain. Dan ternyata prediksi Pak Haji Gabarudin betul, bahwa kalau saya tidak muncul, maka mungkin sudah tidak ada calon lain. Pasti hanya saudara satu keluarga itu yang akan bertarung. Dan tadi Pak Zainal Ansor, dia sudah singgung tadi, bahwa memang berbagai upaya dan cara yang mereka lakukan untuk menghalangi. Tetapi ternyata di setiap tantangan dan hambatan itu, Allah hadir memberikan kita solusi. Sehingga hari ini saya berdiri dan saya yakin
karena kami sudah keliling satu Pulau Taliabu, semua desa-desa kami sudah sama keliling, dan berdasarkan data yang masuk, kami sangat yakin bahwa kami akan menjadi pemenang. Kenapa? Karena pertama, kalau kita amati dari proses pilkada ke pilkada, dari pilkada sebelumnya, dari pilkada 2005, kekuatan oposisi itu berjumlah 5.000. Di pilkada 2010, kekuatan oposisi dia bertambah menjadi 9.000. Kemudian di 2015, kekuatan oposisi menjadi 13.000. Dan di 2020, antara Muhaimin Sari berhadapan dengan Ali, yang pada saat itu dia incumbent dan semua kekuatan birokrasi digerakkan dengan semua potensi, dia angka menjadi 15.000. Dia naik tetap, tidak pernah dia turun. Angka 15.000 ini kalau dia bertahan, saya pikir selesai. Karena mereka akan berbagi yang 17.000-nya. Apalagi angka 15.000 ini dipastikan dia naik. Kenapa dipastikan naik? Karena selama 5 tahun di pimpinan kedua Aliomus juga saya kira tidak ada yang dia. Semua luka hanya dia tambah, tidak mungkin tidak diperbaiki. Contohnya jalan antara Beringin dengan Salati yang sama PT-nya itu, yang hancur itu kan sudah dianggarkan 6 miliar lebih, tapi juga tidak dikerjakan. Uangnya diambil, tapi proyeknya tidak dikerjakan. Jalan dari Salati menuju Ledek itu juga 16 miliar, juga tidak dikerjakan. Begitu pula banyak proyek-proyek lain. Kalau kita tunjuk terlalu banyak, dan mungkin kita tidak pulang di tempat ini. Banyak proyek-proyek yang mangkar yang tidak selesai. Apalagi gaji kepala desa yang 12 bulan kadang dibayarkan hanya 9 bulan, 7 bulan. Katanya dia hangus. Bukan dia hangus, tapi uangnya itu dicuri. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa memilih pemimpin ini bukan sederhana. Memilih pemimpin ini kita bukan akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Maka karena itu kita berhadapan di hadapan Tuhan. Karena di masa yang akan datang ternyata bahwa kita akan di masa padang mahsyar nanti kita akan dibangkitkan berkelompok-kelompok dengan pemimpinnya. Jadi dalam agama saya pikir tidak perlu kita ajari bahwa imam itu mesti laki-laki. Terkecuali dalam keadaan darurat tidak ada laki-laki. Kebetulan pilkada kali ini hanya satu calon dari laki-laki. Maka saya mengajak untuk jangan lupa di tanggal 27 November, mari kita sama-sama memilih nomor 3. Oleh karena itu, saya mohon diri, dan sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan dan simpati yang paling dalam kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan kampanye kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dalam dukungan syarat pemenuhan yang dilakukan kemarin pada saat memenuhi syarat pencalonan, itu juga ada kurang lebih 70 dari desa Holbota. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.